Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Sekjen DPP Hidayatullah Bapak Insinyur Chandra Kurnianto, yang saya hormati Kepala Bidang Tarbiyah DPP Hidayatullah Kiai Haji Insinyur Abu A'la Abdullah, yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Bapak Muhammad Isnaini, para pengurus Hidayatullah se-DKI Jakarta, para pimpinan Ormas se-DKI Jakarta yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam, para tokoh yang hadir di sini, yang tanpa mengurangi rasa hormat, tidak disebut semua satu persatu, ini ada banyak hadir di sini. Ada Bang Zainal, ada Bang Mursalin, ada semua, kalau disebut panjang satu-satu. Daftarnya panjang ini. Terima kasih. Kalau Hidayatullah ngandang, semuanya datang kelihatan ini. Masya Allah. Juga Pak Andi Lubis yang saya hormati, Pak Wakil Wali Kota, kemudian saya hormati juga Ketua Lasnas Baitul Mal Hidayatullah Bapak Firman, Ketua STI Hidayatullah Bapak Muhammad Sadam, Ketua Basnas Basis DKI Jakarta Pak Ahmad Abu Bakar, hadirin sekalian para peserta Raker Wil kedua Hidayatullah. Alhamdulillah siang hari ini sungguh berbahagia. Jumat yang berkah insya Allah. Hadir di sebuah gedung yang dibangun dengan jerih payah dari begitu banyak orang. Insya Allah gedung ini jadi catatan amal jariah banyak orang. Saya lihat ketika masih tanah kosong dan masih ada rumah keluarga Pak Lubis di sini. Jadi insya Allah ini keluarga pejuang yang dari zaman dulunya terus berjuang, insya Allah diteruskan ke generasi berikutnya nanti. Dan Bapak Ibu sekalian, para peserta Rakerwil yang saya hormati, di samping sini juga ada gambar. Ini Hidayatullah itu salah satu organisasi yang ketika punya mimpi jaraknya dengan kenyataan itu pendek sekali. Iya. Ada organisasi yang jarak antara mimpi dan kenyataan itu panjang betul. Panjang, hidup dalam mimpinya panjang. Kalau Hidayatullah itu antara mimpi dan kenyataan itu pendek betul. Kadang-kadang kenyataan datang lebih dulu dari mimpinya. Gitu. Jadi udah jadi kenyataan, oh ini yang diimpikan kemarin ya gitu ya. Jadi karena Hidayatullah itu selalu cepat. Baru beberapa waktu yang lalu kita mendiskusikan, Hidayatullah menyatakan memerlukan kebutuhan A, B, C, D, F, G. Dan Alhamdulillah ada lahan yang bisa digunakan. Sekarang sudah jadi gambarnya. Insya Allah sebentar lagi jadang sudah jadi gedungnya. Insya Allah. Amin. Begitu juga dengan tempat ini. Tidak banyak organisasi yang ketika saya bertugas ikut datang pada peletakan batu pertama dan datang lagi sudah jadi gedung yang dimanfaatkan. Biasanya batu pertama, kedua, ketiga, keempat terus panjang sekali itu. Sampai batu terakhirnya itu. Tapi kalau Hidayatullah ini serba cepat. Jadi ini mudah-mudahan jadi penanda bahwa makin hari ormas-ormas Islam makin cepat, makin profesional dalam bergerak. Insya Allah. Dan ini semua kita harapkan nantinya akan bisa memunculkan sebuah terobosan-terobosan. Apalagi sekarang mau Rakerwil. Rakerwil di masa pandemi ini menuju, insya Allah ini ujungnya, insya Allah. Insya Allah kita tentu tidak bisa mendahului, tapi tanda-tandanya ini kita berada di fase ujung. Nah di fase ujung ini kita harus manfaatkan kejadian selama 2 tahun kemarin sebagai hikmah yang betul-betul kita ambil manfaatnya di dalam kegiatan dakwah ke depan. Ada banyak yang berubah. Ada banyak yang berubah akibat pandemi kemarin ini. Nah, Allah takdirkan kita menjadi generasi yang menghadapi pandemi. Ada ratusan generasi
Dan peristiwa pandemi tidak muncul setahun 2 tahun. Peristiwanya muncul ratus tahun. Saya ingat di awal ketika kita mengatakan Jakarta genting. Ini masalahnya serius. Banyak yang masih nganggap enteng, betul tidak? Sekarang udah 2 tahun tuh. Udah 2 tahun jalan nih. Dan kita sekarang merasakan 2 tahun itu berjalan begitu cepat karena menghadapi pandemi minim sekali yang dikerjakan. Betul tidak, saudara? Sekarang saatnya menengok ke depan, mengantisipasi apa saja yang harus berubah semenjak kita mengalami pandemi selama 2 tahun ini. 2 tahun ini kita terbiasa menggunakan VCon, video conference, belajar jarak jauh, kemudian bekerja jarak jauh, banyak kegiatan taklim juga jarak jauh. Krisis adalah fakta yang seringkali kita pandang sebagai masalah yang harus dihindari. Tapi sesungguhnya krisis adalah fakta tentang perubahan yang dipercepat. Apa arti krisis? Krisis itu berarti perubahan yang dipercepat. Jika tidak ada pandemi, kesiapan kita menggunakan yang serba jarak jauh mungkin baru 10 tahun yang akan datang. Tapi begitu ada pandemi, itu semua dipercepat. Nah, sekarang kita menemukan jangkauan-jangkauan baru akibat peristiwa itu. Karena itu saya usul pada teman-teman yang nanti akan raker, maka manfaatkan raker ini untuk membuat terobosan-terobosan program, khususnya di wilayah Jakarta, yang bisa membuat peran dari Hidayatullah, peran dari umat makin optimal dengan mengambil hikmah yang dijalani kemarin. Kami saja di Jakarta mengambil banyak sekali hikmah. Perancangan ruang sekarang kami melakukan perubahan. Contoh, banyak rumah-rumah kami, rumah-rumah susun itu ukurannya 6x6 meter. Satu keluarga. Lalu bapak kerja di rumah, ibu kerja di rumah, anak belajar di rumah. Rumah itu luar biasa produktif. Maksudnya padat sekali gitu. Bayangin 6x6 kan 36. Bapaknya nggak pergi, ibunya nggak pergi, anaknya nggak pergi. Sumpeknya seperti apa itu? 6x6. Semua kumpul bersamaan. Apa yang terjadi? Sekarang berubah. Kalau ngukur nggak lagi 6x6. Kalau sekarang bikin ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Kenapa? Dulu tinggi nggak pernah dihitung. Kalau nyusun rumah susun kan pasti panjang lebar saja, bukan? Tingginya diasumsikan 2,4. Sekarang tidak. Sekarang tingginya diubah menjadi 4,2. Kenapa? Supaya bisa dibagi 2, yang atas untuk tempat tidur, yang bawah untuk masak dan kerja. Oke? Dulu kalau kita atasnya nggak usah dipikir. Pokoknya rumah di mana-mana ya panjang dan tipe rumah adalah 2 dimensi. Hari ini tadi 3 dimensi. Supaya apa? Menjadi rumah produktif. Di atasnya kayak kita biasa sebut mezanin. Untuk tempat tidur. Nah, ini contoh saja bahwa kejadian-kejadian kemarin itu banyak sekali bisa ambil hikmahnya. Nah, kita memang termasuk rombongan, kalau diambil tipe ini ada tipe Musa, tipe Khidir. Kalau tipe Musa itu kejadian dulu, baru tahu hikmahnya. Kalau tipe Khidir belum kejadian, sudah tahu hikmahnya. Nah, kita masuk yang mana nih? Kejadian dulu baru tahu hikmah. Jadi sudah kejadian baru kita, sekarang kita saatnya mengumpulkan itu. Sehingga kita bisa mengambil terobosan-terobosan baru berdasarkan pengalaman kita. Kami berharap sekali bahwa kebangkitan umat Islam bisa benar-benar muncul dari kawasan yang bentangan melebar ini. Bentangannya dari mana? Umat Islam ini bentangannya dari Maroko sampai Merauke. Kira-kira begitu tuh, kalau lihat di peta. Matahari terbitnya dari paling timur. Jadi kalau dilihat bentangan timur barat, insya Allah kebangkitan umat bisa dimulai dari tempat yang ujung paling timur. Di mana? Di Indonesia. Dan itu artinya tempat ini, Hidayatullah yang punya jangkauan begitu luas, insya Allah menjadi salah satu pendorong kebangkitan itu.
Jadi saya berterima kasih sekali dapat kesempatan untuk ikut menyaksikan dari dekat. Walaupun sebetulnya kalau tahu Hidayatullah itu sejak saya SD, karena rutin. Ini Mas Mursal ini tetangga saya di Jogja nih. Ini kalau di Jogja itu teman-teman Hidayatullah itu datang selalu rutin kita ke rumah, dekat sekali, dan bersyukur bahwa hari ini jangkauan di Jakarta sudah makin luas. Insya Allah nanti yang disebut sebagai tadi berapa rumah tahfidz? 1000 rumah tahfidz akan membuat kota ini seakan bercahaya dari rumah-rumah itu. Insya Allah.